Pada kali ini Mimin Tampan yang sukanya nonton film mau menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat keren guys. Film ini berjudul My Girlfriend is a Robot. Film ini dirilis pada tahun 2019. Menceritakan sebuah robot manusia yang diciptakan sebagai orang ketiga dalam hubungan asmara seseorang. Aduh gimana tuh? Namun pada akhirnya sang robot tersebut malah menjadi penyelamat bagi tuannya dan mendapatkan hati seorang tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah tempat penelitian robot. Terlihat juga seorang robot wanita yang sedang dirakit oleh seorang ilmuwan. Ia bernama robot Excise 700. Robot ini dirancang semirip mungkin baik fisik maupun mental seperti seorang wanita yang cantik. Seperti miripnya wanita, robot itu terlihat banyak bicara dan sang ilmuwan kesal dan bermaksud untuk membongkarnya kembali. Namun sang robot tersebut berjanji tidak banyak bicara lagi dan ia juga akan menuruti apa kata sang ilmuwan. Sang profesor kemudian memasang kembali chip dan menamakannya sebagai Dodo. Scene berpindah di suatu taman kota di mana Dodo saat itu sedang mengintip di sebelah pohon. Ternyata yang ia lihat adalah pria pemiliknya yang bernama Yang Dong. Dodo kemudian mengikuti Yang Dong ke rumah makan dan kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dodo terus dirocos dan bahkan ia naik ke atas meja dan bergaya layaknya seorang model. Ihui. Namun hal tersebut membuat terisi Yang Dong dan menganggap aneh robot pemberian temannya yaitu sang profesor. Kemudian Yang Dong berada di sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu terdapat pacar Yang Dong yang sedang dirawat. Yang Dong menatap pacarnya dengan perasaan sedih karena belum juga kunjung sembuh. Tiba-tiba saja di luar terdapat suara gaduh dan ia bergegas untuk keluar. Ternyata terdapat 3 orang pria sedang membuat gaduh dan kemudian ia baku hantam. Awalnya Yang Dong berhasil melawan, namun karena salah seorang mereka menodongkan pistol, Yang Dong pun menyerah. Sebelum ditangkap, tiba-tiba saja pemuda itu lari terpirit-pirit karena terdengar suara sirine polisi yang sangat keras. Dan ternyata suara tersebut dibuat oleh Dodo. Kemudian Yang Dong dan Dodo berada di ruang makan. Terlihat mereka sarapan bersama dan karena Dodo sudah menyelamatkannya tadi, Yang Dong sudah bisa sedikit menerima kehadiran Dodo. Kemudian di ruang tengah terlihat mereka yang sedang mengobrol dan Yang Dong mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah memiliki tunangan. Dan ia masih sakit dan belum juga sadarkan diri. Dodo kemudian mengungkapkan begitu rumitnya perasaan seseorang manusia dengan pasangannya. Ya, memang rumit. Yang Dong kemudian bertanya kepada Dodo tentang apa saja hal yang baru yang bisa diambil Dodo hari ini. Dan ketika Dodo menjelaskan semuanya, Yang Dong terlihat kagum dan mulai menyukainya. Setelah banyak mengobrol, Yang Dong kemudian menyuruh Dodo untuk tidur awal. Dan di sini dengan selengean Dodo meminta Yang Dong untuk tidur bersamanya. Iya. Namun Yang Dong tidak memiliki hasrat dan kemudian pergi ke kamarnya. Allah ngebet gue. Namun saat Yang Dong di kamar, ia dikejutkan dengan kedatangan Dodo yang sedang menangis. Allah. Yang Dong kemudian menanyakan perihal apa yang menangis. Dodo mengatakan bahwa ia baru saja menonton sebuah film. Dan di film itu tokoh utamanya cepat menua dan kemudian meninggal. Dodo dengan polos mengatakan tidak mau jika Yang Dong cepat tua dan juga meninggal. Yang Dong yang melihat kelakuan Dodo menggemaskan, kemudian menyuruh duduk di sampingnya. Dan kemudian tiba-tiba saja Dodo mengungkapkan cinta kepada Yang Dong. Ia juga mengombali Yang Dong dengan kata-kata yang ia dapat dari film yang barusan ia tonton. Dan kemudian Dodo menciumnya dan saat akan membalasnya kembali tiba-tiba saja suara telepon yang mengatakan bahwa Ningning pacarnya sekarang sudah sadar. Dengan segera Dodo menjemput Ningning dan membawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumah mereka langsung disambut oleh Dodo. Dan di sini Ningning yang melihat Dodo tidak menyangka bahwa ada robot yang begitu mirip dengan manusia. Ia juga mencubit pipi Dodo yang sangat menggemaskan itu.
Yang Do kemudian masuk ke kamar yang di atas dan di sini Ningning menginterogasi Dodo di ruangan tengah, menanyakan hal apa saja yang telah mereka lakukan saat ia sedang sakit kemarin. Dan Ningning juga menyuruh Dodo agar tidak menyentuh barang pribadinya dan selalu membersihkan lantai setiap hari. Kemudian terdengar suara Yang Dong yang memanggil Ningning di ruangan atas dan kemudian mereka melakukan. Dan Dodo mendengar desahan Ningning dari bawah yang hanya bisa menangis dan menahan kecemburuannya. Dasar bangsat. Di pagi harinya Ningning menghampiri Dodo dengan membawa sebilah pisau yang kemudian mengancam Dodo untuk membuka bajunya. Aduh, gimana ini? Namun untunglah Yang Do datang dan mencegah hal gila itu. Namun Ningning yang merasa cemburu dengan kehadiran Dodo kemudian mengiris telapak tangannya sendiri. Yang Do kemudian mencegah hal itu dan kemudian mereka berciuman di depan Dodo. Dasar, sungguh sangat tidak berperi kerobotan sekali Anda. Sangat. Yang Do kemudian mendatangi Dodo dan meminta maaf kepadanya perihal yang tadi. Ia juga berjanji akan mengajaknya pergi ke suatu tempat esok harinya. Hal itu membuat Dodo senang dan esok harinya mereka berangkat menggunakan mobil dan jelas saja hanya mereka berdua. Kayak nggak ada yang beres nih. Namun tidak seperti yang kita pikirkan. Setelah sampai di tempat yang sepi, Yang Do kemudian menyuruh Dodo untuk turun dari mobilnya. Yang itu artinya Dodo akan dibuang oleh Yang Do. Ia beralasan bahwa ia tidak ingin Dodo masuk ke hidupnya dan merusak hubungannya dengan Ningning. Dodo yang tidak tahu kesalahannya kemudian bertanya kenapa Yang Do membuangnya. Namun Yang Do hanya diam dan menyuruh cepat untuk keluar. Setelah keluar, Yang Do langsung memacu mobilnya. Dodo berteriak dan Yang Do pun menghentikan mobilnya. Namun Yang Do memacu kembali mobilnya dan membulatkan tekadnya untuk meninggalkan Dodo. Kemudian Dodo yang menangis dihampiri oleh seorang laki-laki yang ternyata ia juga sebuah robot. Mereka sama-sama tahu dengan mendeteksi satu sama lainnya. Robot laki-laki itu bernama Kakak dan terungkap Kakak juga senasib dengan Dodo, dibuang oleh tuannya sendiri. Dodo bercerita bahwa ia mencintai tuannya dan ia ingin diberikan hati layaknya seperti manusia agar ia bisa merasakan apa itu cinta. Sesampainya di rumah, Yang Do tidak menemukan Ningning dan malah menemukan sepucuk surat tanda keberadaan Ningning. Dan saat hendak menyusul Ningning di tengah perjalanan, ia dihadang sekelompok orang dan kemudian disekap di dalam mobil. Scene berpindah ke Dodo dan Kakak. Mereka hendak menyusup ke laboratorium tempat di mana ia diciptakan oleh Profesor Zeng. Sesampainya di sana, Dodo kemudian meminta kepada Profesor untuk menyematkan hati manusia di dalam tubuhnya. Dan bukannya sebuah hati, Dr. Zeng malah memberikannya sebuah GPS untuk melindungi Dodo di saat ia dalam bahaya. Sebelum pergi dari tempat itu, Dodo kemudian mengatakan kepada Kakak bahwa ia ingin menemui seseorang terlebih dahulu. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Yang Do dan Ningning yang disekap di sebuah ruangan oleh seorang laki-laki. Ia kemudian mengatakan kepada Yang Dong bahwa ia sudah bermantap-mantapan dengan Ningning dan ia mempunyai banyak foto-foto bugil milik Ningning. Dan di sini laki-laki itu mengancam akan menyebarluaskan foto-foto itu untuk kepentingan jahatnya. Yang Do kemudian tidak masalah dengan itu dan ingin membawa Ningning segera pulang dan tidak berurusan lagi. Dodo kemudian datang dan menutup semua tirai kaca di ruangan itu. Dan kemudian Dodo membawa Yang Do dan Ningning kabur dari sana. Dan Kakak yang bertugas menghadang para penjahat itu terlibat baku hantam dengan mereka. Namun sayangnya, Kakak harus menyerah karena mendapat tusukan yang sangat banyak. Dodo, Ningning, dan Yang Do sudah berada di atap gedung. Dodo kemudian menyuruh Ningning dan Yang Do terlebih dahulu kabur. Dan ia akan menghadang para penjahat. Namun naasnya saat Ningning dan Dodo menuruni gedung dengan sebuah tali, bos penjahat menembak Ningning dan ia terjatuh dan meninggal. Kemudian terlihat Yang Dong yang sangat bersedih hati selepas kepergian Ningning dan ia bertekad untuk membalaskan dendam. Kemudian keesokan harinya, Yang Dong ditemui temannya dan mengatakan bahwa pria yang membunuh Ningning berniat untuk melarikan diri dan Yang Dong berniat untuk menyusulnya. Dodo mendengarnya berencana untuk menyusulnya lebih awal di mana penjahat itu akan kabur. Di tempat itu juga mereka bertemu dan di sini Dodo memborgol tangan Yang Do dan menghadapi penjahat itu sendirian. Dodo dan penjahat itu terlibat baku hantam yang sangat sengit. Namun kemudian Dodo mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan bom yang ada di dalam tubuhnya dan membuat mereka berdua sama-sama tewas. Yang Do yang diborgol Dodo tidak bisa berbuat apa-apa dan melihat kenyataan bahwa Dodo sekarang sudah meninggal. Beberapa waktu kemudian Dodo terlahir kembali karena telah diciptakan ulang oleh Profesor Zeng. Dan Dodo sekarang juga memiliki hati manusia di dalam tubuhnya. Mereka kemudian menjalani kehidupan dengan bahagia dan kemudian film pun selesai.
Semoga film ini dapat menghibur kalian semua dan juga bisa memberikan arti sebuah rasa peduli terhadap perasaan seseorang. Ya, intinya peka lah gitu. Walaupun datang sebagai orang ketiga, nyatanya dulu tulus mencintai Yang Do dan ia tidak berputus asa dengan harapannya itu. Walau itu mustahil di dunia nyata, setidaknya film ini memberikan arti sebuah rasa yang tulus untuk seseorang yang benar-benar kita sayangi. Saya Raja di sini undur diri. Wassalamualaikum.